Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 Shift C. Di sini aku Adani Vansurna bersama Anissa Dwi Yuliana dan Faris Alfarazi. Di sini kami akan membahas mengenai penelitian imunodifusi yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Hemaglutinin Staphylococcus aureus penyebab mastitis subklinis pada sapi perah. Penyakit radang ambing yang dikenal sebagai mastitis masih tetap merupakan masalah utama dalam peternakan sapi perah karena menyebabkan kerugian yang cukup besar sehubungan dengan penurunan produksi, kualitas, dan penyingkiran susu, serta biaya perawatan dan pengobatan yang cukup tinggi. Insidensi mastitis pada sapi perah di Indonesia sangatlah tinggi, sekitar 85%, dan sebagian besar merupakan infeksi yang bersifat subklinis. Penyebab mastitis subklinis yang paling sering terdeteksi adalah Staphylococcus aureus. Mastitis yang disebabkan oleh Staphylococcus merupakan bentuk mastitis terpenting pada peternakan sapi perah karena mikroorganisme ini terdapat di mana-mana seperti kulit sapi, ambing yang sakit maupun yang sehat, lingkungan, pemerah, peralatan yang digunakan, air dan udara. Salah satu pendekatan pemecahan masalah ini adalah dengan mempelajari faktor-faktor virulen lainnya yang paling bertanggung jawab terhadap patogenitas mikroba, terutama dalam proses adesi. Hemaglutinin merupakan salah satu komponen adesin bakteri sebagai perantara perlekatan sel bakteri pada sel darah merah. Hubungan antara sifat hemaglutinin dan kemampuan bakteri untuk melekat pada sel inang telah diteliti pada berbagai spesies bakteri. Bakteri yang memiliki hemaglutinin dapat lebih mudah menempel pada permukaan mukosa. Dalam penelitian ini akan dilakukan isolasi dan karakterisasi dari hemaglutinin S. aureus. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh adesin hemaglutinin yang berperan dalam proses adesi, mempunyai sifat imunogenitas yang tinggi serta dapat menginduksi protective immune response sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan vaksin untuk pencegahan mastitis subklinis pada sapi perah. Setelah dijelaskan pendahuluan oleh anggota kelompok saya dalam penelitian ini, selanjutnya ialah metode penelitian dari isolasi dan karakterisasi hemaglutinin Staphylococcus aureus penyebab mastitis subklinis pada sapi merah. Nah, sebelum dimulai dari metode penelitian ini, kita memerlukan isolat bakteri. Nah, isolat bakteri ini kita ambil dari kasus mastitis subklinis di Pulau Jawa. Hasil pengujiannya, kemampuan hemaglutinasi terpilih 2 isolat, yaitu 101 positif dan 3T1 negatif hemaglutinin. Kedua isolat ini akan digunakan dalam penelitian baik untuk isolasi dan karakterisasi hemaglutinin maupun untuk pengujian kapasitas adesi pada sel epitel ambing sapi perah. Nah, kita memerlukan pertama kali penelitian ini yaitu aktivitas dari biologi hemaglutinin. Nah, untuk mempelajari aktivitas tersebut dilakukan pengujian-pengujian. Pengujian itu terdiri atas uji kemampuan perlekatan bakteri pada epitel ambing sapi perah secara in vitro, kemudian peran antibodi hemaglutinin sebagai anti adesi, dan dalam uji hambat adesi dan uji respon fagositosis. Selanjutnya itu adalah pembuatan biakan sel epitel ambing sapi. Nah, kita setelah dilakukan 3 kali, pasase sel-sel tersebut akan dijadikan donor untuk uji adesi dan uji hambat adesi dari pembuatan biakan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ialah isolasi hemaglutinin. Isolasi hemaglutinin ini terbagi menjadi 2, yaitu preparasi antibodi spesifik hemaglutinin dan agar gel precipitation test atau AGPT atau imunodifusi ganda. Nah, uji yang bakal dilakukan dalam penelitian ini adalah uji adesi dan uji hambat adesi. Kemudian bakal diisolasi hemaglutinin dengan teknik afinitas kromatografi. Dari isolasi tersebut, eluat yang diperoleh dipekatkan dan dilakukan karakterisasi proteinnya. Kemudian bakal dilakukan uji imunoplotting, karakterisasi hemaglutinin, karakterisasi sifat-sifat fisikokimia dari hemaglutinin, kemudian pengaruh enzim terhadap aktivitas hemaglutinin. Nah, mungkin sekian dari metode penelitian. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh anggota saya. Oke, nah jadi udah dijelaskan nih sama Dani dan juga Faris tentang uji imunodifusi ganda. Nah, di sini aku Anissa Dwi Yuliana akan menjelaskan tentang
hasil dan juga kesimpulannya. Nah, jadi serum yang udah dipanen itu menunjukkan reaksi yang spesifik nih terhadap ekstrak bakteri Staphylococcus aureus yang memiliki hemaglutinin pada uji imunodifusi seperti yang terlihat pada gambar. Serum spesifik terhadap hemaglutinin ini kemudian digunakan untuk mengaktifkan membran nitroselulose yang sebelumnya sudah diaktifkan dengan bromsian. Matriks ini selanjutnya akan digunakan untuk mengisolasi hemaglutinin dari permukaan sel bakteri yang memiliki hemaglutinin. Lalu hemaglutinin yang telah diisolasi ternyata bereaksi spesifik dengan antiserum hemaglutinin pada imunodifusi. Nah, bagaimana sih kita tahu itu tuh bereaksi spesifik? Karena terbentuk garis presipitasi yang terlihat pada daerah antibodi spesifik hemaglutinin, Staphylococcus aureus, dan juga antigen Staphylococcus aureus. Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil yang didapat yaitu uji imunodifusi ganda dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakteri Staphylococcus aureus dan juga terlihat hasil yang positif karena ditandai oleh terbentuknya garis presipitasi. Sekian video dari kelompok 3C. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.